Assalamualaikum sedulur, assalamualaikum teman-teman, sehat-sehat selalu dimanapun berada, sukses selalu, panjang umur, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk teman-teman sedulur yang sudah subscribe, like, komen, dan bagikan, yang sudah interaksi komunikasi di channel Receh Monster Biru. Seperti biasa kita ngobrol santai lagi seputar dunia bal-balan di channel Receh ini. Sekali lagi untuk teman-teman, sukses selalu, panjang umur, sehat selalu, amin amin ya robbal alamin. Skor imbang 3-3 hasil laga kedua Indonesia versus Laos. Ini menimbulkan banyak kekecewaan dari supporter timnas kita, termasuk saya pribadi. Skor 3-3 juga ini jadi bahan rujak, jadi bahan bully supporter Malaysia, Vietnam, Thailand. Aduh, dirujak habis dah kita dengan hasil 3-3 melawan Laos. Ada yang bilang timnas yang mau main di Piala Dunia cuma bisa imbang lawan Laos yang berperingkat di 180 dunia. Aduh, banyaklah omongan-omongan, hujatan-hujatan kumpul satu titik ini. Supporter Meong Malaya nih. Ya, kita pecinta Garuda ya, bolehlah kita kecewa tapi jangan menghujat ya, jangan menghujat. Saya pribadi juga kecewa dengan hasil 3-3. Ini seolah-olah ini imbang tapi rasa kalah. Kalau dari segi ranking kita jauh. Terus juga Laos juga menurunkan skuad muda juga dikombinasikan dengan pemain senior. Ya seharusnya sih kita unggul ya di atas kertas. Ditambah lagi kita main di kandang sendiri, tapi hasil berkata lain. Kita hanya mendapatkan 1 poin dari Laos. Ayo untuk pendukung timnas Garuda, tetap kita dukung. Jangan kita hujat. Kalian harus paham ya, kalian harus paham. Ini kan tujuan STY membawa pemain U22, bahkan ada yang rata-rata usia di 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, hanya 1-2 orang yang usianya 22 tahun dan 25 tahun hanya Asnawi. Jadi kalau ini untuk sekedar teman-teman pahami ya, Indonesia turun di Piala AFF 2024 ini bukan hanya sekedar U22. Bisa kita bilang ini timnas Indonesia versi C ya, versi C atau versi ketiga di senior. Yang versi A kita tahu bersama yang tampil di Piala kualifikasi Piala Dunia. Nah, yang B ini kalau menurut saya mereka yang masuk di timnas yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia tapi masih main di Liga BRI atau Liga Asia. Ya macam Rizky Ridho kalau tuh, dan semua pemain senior-senior yang bermain di Liga BRI. Kalau STY nurunin pemain-pemain senior di Liga BRI, nah itu bisa dibilang, kalau menurut saya, mohon maaf ya, skuad B. Nah ini skuad C, mereka yang benar-benar usia masih muda, masih baru mau debut untuk timnas senior. No, jadi harus dipahami ini bukan sekedar hanya U22. Tujuan STY itu kan regenerasi pemain. Kita bisa lihat di starting line up di 2 pertandingan awal. Di babak pertama, ya itulah STY coba meregenerasi. Kenapa? Ada pertanyaan, STY tidak menurunkan waktu lawan Laos ya, tidak menurunkan skuad di babak kedua waktu lawan Myanmar. STY sudah tahu, sudah paham. Mungkin saya juga sependapat ya, skuad di babak kedua waktu lawan Myanmar itu skuad utama di Piala AFF sekarang. Terlepas belum atau tidak adanya Justin Hubner dan Ivar Jenner ya, itulah skuad. Tapi STY ini coba meregenerasi. Makanya waktu lawan Laos kebaca saya pikiran STY itu ingin regenerasi.
Biarlah kasih peluang pemain-pemain debutan, pemain-pemain muda berusia 19 tahun, 20 tahun itu melakukan debut untuk timnas senior. Kita bisa lihat waktu di babak pertama hanya Rafael, Pratama Arhan, Marcelino, Ferrari yang 4 ini. Sisanya itu debutan istilahnya, pemain-pemain muda, benar-benar pemain debutan di senior, memberikan jam terbang. Saya kebaca pikiran STY mereka. STY ini meregenerasi, memberikan kesempatan menit bermain. Kalau toh bisa menang lawan Laos di babak pertama, saya yakin kok kayak Asnawi nggak bakal main itu di babak kedua. Nah, tapi kan berhubung kita selalu keteteran waktu lawan Myanmar, keteteran, ditambah lawan Laos, bisa kita lihat walaupun Laos pemain muda, banyak pemain muda, tapi mereka itu kombinasi senior sama pemain muda. Kalau kita full pemain muda, harus kita akui kita harus apresiasi untuk pemain timnas Laos ini, bagus lah kalau menurut saya. Dan perlu dicatat ya, laga terakhir persahabatan sebelum AFF, kalau kita berlaga melawan Arab di ronde 3, Laos itu melakukan persahabatan lawan Thailand skornya itu imbang 1-1. Nah, ini sudah jelas ada peningkatan kualitas di timnas Laos. Jadi kalau imbang Laos semalam ya saya nggak aneh. Walaupun Laos ada pemain mudanya juga, tapi kita kan skuad C nih, kalau saya bisa bilang sih skuad C, bukan skuad B. Skuad C itu kalau menurut saya sudah bagus lah. Tapi ya jujur sih harusnya menang, kita kan di kandang. Ternyata mental masih kurang ya untuk pemain-pemain kita. Pemain-pemain senior juga seharusnya bisa merangkul. Ini kayaknya kurang peran dari Asnawi. Bisa terlihat Asnawi semenjak main di Thailand badannya nambah gemuk Asnawi semenjak pindah ke Liga Thailand. Marcelino, nah iya Marcelino yang kita puja-puja waktu 2 golnya di lawan Arab. Di pertandingan lawan Laos kita bisa lihat Marcelino yang bakatnya kalah sama ego. Ya itulah Marcelino. Sudah jelas ya, sudah tahu dia itu dapat kartu kuning. Saya nggak habis pikir nih sama Marcelino. Dia sudah mendapatkan kartu kuning di laga lawan Laos ya, kartu kuning pertama. Laga yang akan datang kan kita bakal menghadapi Vietnam, tim yang di atas kertas paling kuat di grup B. Lah, kenapa Marcelino itu melakukan pelanggaran yang jelas-jelas itu pelanggaran itu bakal membuahkan kartu. Loh, berpikir ke situ tidak loh Marcelino loh. Kalau menurut saya pribadi ya, pertandingan semalam itu pertandingan terburuknya Marcelino. Bisa dibilang pertandingan bakatnya Marcelino itu kalah sama egonya Marcelino. Seharusnya Marcelino itu berpikir, saya ini sudah mendapatkan kartu, bermainlah yang lugas, yang pintar. Jangan, ya bisa kita tahu, bisa kita lihat kan, kartu kuning kedua alias lanjut di kartu merah itu. Egonya dia itu nggak kekontrol. Ampun. Nggak habis pikir saya sama Marcelino, ini bukan menghujat ya, ini kritik. Selain Marcelino, Asnawi juga, ini pemain senior tidak bisa di laga lawan Laos. Tidak bisa menunjukkan bahwa saya ini pemain senior, bisa merangkul, bisa mengajak spirit apanya. Kualitas Asnawi semenjak di Liga Thailand menurun, gempol, badannya sangat-sangat gempol. Saya justru respect kepada Rafael Struijk, walaupun tidak ngegolin tapi dia konsisten. Terus untuk Donitri nih, ini pemain kalau bakatnya terus berkembang ini menjadi pemain besar. Kadang-kadang saya bisa prediksikan ini Donitri nih, kalau menurut saya kalau dibandingin sama Pratama Arhan, kalau dari segi kualitas crossing, speed dribble, saya lebih pilih Donitri sama Pratama Arhan. Tapi terlepas dari itu, semua lawan Laos kita kalah. Passing kita masih banyak yang salah. Umpan-umpan kita, ada momen itu, mohon maaf ya, Robby Darwish itu di menit-menit terakhir ngumpan ke sesama pemain kita yang ada di kotak penalti, dia umpan dari jarak kurang lebih 2-3 meter. Seharusnya kan umpan rendah, umpan datar, umpan bawah. Dia oper umpan atas, umpan tengah segini. Kan gokil. Nggak efisien.
Di depan gawang lo umpan seperti itu. Kan lebih bagus itu umpan datar, jelas itu umpan datar, umpan rendah. Terlihat ya, terlihat mental, pengalaman itu berbicara. Nah, jadi untuk teman-teman, kecewa boleh tapi jangan menghujat. Tetap kita dukung. Walaupun kita sekarang ada di posisi puncak, tapi walaupun di puncak, untungnya Filipina bermain imbang loh. Awas tim nanti kita sisa 2 laga Vietnam sama Filipina. Filipina jangan dianggap remeh Filipina. Kita bermain imbang 1-1 loh waktu ronde 2 kita ketinggalan dulu. Ya kalau seperti lawan Laos, kayak permainannya seperti itu timnas kita. Nanti menghadapi Vietnam, tidak adanya Marcelino. Ya kalau istilahnya diobok-obok, nanti ya mudah-mudahan sih janganlah, jangan. Ayo mampulah kalian mampu, bangkit, 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 bangkit. Walaupun tidak ada target dari ketum kita, PSSI kita, ya setidak-tidaknya lolos lah, lolos fase grup ya untuk Garuda. Yuk semangat, tetap dukung, wassalam.